Berkas-berkas terpendam Montecito, penemuan yang mengguncang fondasi monarki Inggris. Selama bertahun-tahun, Meghan Markle dengan tegas membantah menjadi tokoh dominan di balik keputusannya dan Pangeran Harry untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Ia bersikeras bahwa itu bukanlah pelarian atau paksaan, tetapi pilihan bersama. Mengejar kehidupan mereka sendiri, tujuan pribadi, dan ruang privasi jauh dari pengawasan terus-menerus di rumah baru mereka di California. Namun, apa yang tampak seperti babak tertutup dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini telah dibuka kembali secara tiba-tiba, tak terduga, dan dengan cara yang sangat meresahkan. Apa yang terjadi pagi itu tidak dimaksudkan untuk publik, setidaknya belum. Namun, dalam hitungan menit, hal itu memicu alarm yang melintasi samudera, membekukan jadwal resmi, dan membungkam beberapa tokoh paling berpengaruh dalam keluarga kerajaan Eropa. Itu bukanlah pernyataan, wawancara, atau film dokumenter baru. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih nyata, sebuah penemuan. Berhenti sejenak sebelum melanjutkan membaca. Apa yang akan Anda pelajari bukanlah rekonstruksi peristiwa yang terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. Ini bukan rumor yang diulang-ulang atau spekulasi yang terlambat. Ini ditemukan kurang dari 1 jam yang lalu. Bukan berhari-hari yang lalu, bukan berminggu-minggu yang lalu. Menit yang lalu. Dan dalam rentang waktu yang singkat itu, 3 panggilan darurat dilakukan langsung ke Istana Buckingham. Raja Charles III membatalkan kegiatan resminya untuk sore itu. Pangeran William menghilang dari pandangan publik. Tidak ada pernyataan, tidak ada gambar, tidak ada penjelasan. Semuanya dimulai dengan sebuah unit penyimpanan di California. Sebuah ruang biasa disewa atas nama perusahaan fiktif, ditutup selama hampir 4 tahun. Sebuah tempat yang dirancang agar tidak mencolok terletak di jalan sekunder, salah satu kompleks tempat orang menyimpan furnitur lama, kotak-kotak yang terlupakan atau kenang-kenangan dari kehidupan masa lalu. Tidak ada yang menunjukkan signifikansi historis. Sampai pagi itu. Ketika pintu logam unit itu dibuka, tidak ada pakaian antik atau barang-barang rumah tangga yang muncul. Tidak ada memorabilia atau sisa-sisa perpindahan masa lalu. Apa yang ditemukan di dalamnya adalah sesuatu yang, menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, telah dicari-cari istana sejak tahun 2020. Bukti. Rekaman. Dokumen. Surat-surat tulisan tangan dengan kaligrafi yang belum pernah terlihat selama 27 tahun. Dan di dasar kotak ke-6, sebuah benda yang keberadaannya saja sudah sepenuhnya mengubah apa yang kita kira kita ketahui tentang alasan sebenarnya yang menyebabkan Harry dan Meghan memutuskan hubungan dengan institusi tersebut. Ini bukan sekadar inventarisasi, ini adalah sebuah realisasi. Dokumentasi sistematis dari elemen-elemen yang mampu mengubah narasi resmi monarki kontemporer. Pertanyaan kuncinya segera muncul. Apa yang akan disimpan seseorang jika mereka tahu tidak ada yang akan pernah mempercayai mereka? Meghan menyimpan semuanya, dan sekarang dunia akan segera memahami mengapa. 29 November 06.30 pagi. Cahaya abu-abu fajar menyelimuti langit California ketika sebuah panggilan telepon memicu reaksi berantai yang akan meluas dari Montecito hingga London. Manajer fasilitas penyimpanan, seorang pria dengan pengalaman lebih dari 2 dekade dan tanpa insiden sebelumnya, segera menghubungi perwakilan hukum yang bertanggung jawab atas inspeksi yang diperintahkan pengadilan. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Kami telah membuka unitnya. Anda harus datang sekarang. Dalam waktu 40 menit, 2 kendaraan tanpa tanda memasuki kompleks. Tak lama kemudian, kendaraan ketiga bergabung dengan konvoi. Jendela berwarna gelap, 1 penumpang. Yang, menurut konfirmasi kemudian, terkait dengan perusahaan keamanan swasta kelas atas. Salah satu perusahaan yang bekerja untuk klien yang bagi mereka anonimitas bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan.
Mengapa unit penyimpanan sederhana membutuhkan pengerahan seperti itu? Jawabannya terletak pada sejarahnya. Ruang tersebut telah disewa tak lama setelah keluarga Sussex tiba di Amerika Serikat. Selama 4 tahun, tempat itu hampir tidak tersentuh. Akses sporadis, hampir selalu saat fajar atau larut malam. Tidak ada yang ilegal. Tidak ada yang mencurigakan secara terang-terangan. Tetapi di dalam tembok istana, tempat itu adalah rahasia umum, kekhawatiran laten, risiko yang terkendali. Sejak hari-hari pertama setelah Harry dan Meghan pergi, rumor terus beredar bahwa Meghan menyimpan barang-barang dari masa baktinya di keluarga kerajaan. Bukan hanya kenang-kenangan pribadi, tetapi juga barang-barang yang memiliki bobot institusional. Benda-benda yang dalam keadaan tertentu dapat mengubah narasi, membuka kembali luka, dan mengungkap episode yang selama bertahun-tahun diupayakan oleh monarki untuk tetap terkubur. Pukul 7 pagi, di bawah lampu neon dingin gedung itu, desas-desus itu berhenti menjadi desas-desus. Di hadapan mereka yang hadir, kotak-kotak ditumpuk, beberapa diberi label, yang lain tidak. Setidaknya 5 kotak bertuliskan tanggal dengan spidol hitam, 2018, 2019, awal 2020. Periode tepat di mana semuanya berubah bagi Duke dan Duchess of Sussex. Bulan-bulan ketegangan yang meningkat, percakapan pribadi yang kemudian meledak menjadi konflik publik. Informasi itu mulai beredar, bukan melalui media, tetapi melalui saluran yang jauh lebih berpengaruh. Dari Los Angeles ke New York, dari Washington ke London. Di kantor komunikasi Istana Buckingham, seorang penasihat senior berhenti membaca laporan paginya ketika ia melihat peringatan huruf merah. Konten awal yang signifikan. 30 menit kemudian, pesan itu tiba di Istana Kensington. Sekretaris pribadi Pangeran William membacanya 2 kali sebelum meneruskannya. William, di tengah-tengah pertemuan yang dijadwalkan, berhenti sejenak ketika melihat judul pesan tersebut. Ia tidak bertanya apa yang telah ditemukan. Ia mengajukan pertanyaan lain yang jauh lebih mengungkap. Berapa lama waktu yang kita miliki sebelum orang lain mengetahuinya? Ungkapan itu merangkum skala sebenarnya dari masalah ini. Ini bukan tentang rasa malu atau skandal yang berlalu. Ini tentang kendali atas narasi. Tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok istana. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, monarki tidak lagi memilikinya. Di Istana Buckingham, Raja Charles III menerima berita itu dengan keseriusan yang berbeda. Setelah mendengarkan laporan awal, ia memejamkan mata selama beberapa detik. Ketika ia bertanya apa yang telah mereka temukan, penasihat itu ragu-ragu. Kami belum tahu pasti, Yang Mulia, tetapi ada dokumen dan rekaman. Rekaman, kata itu terdengar seperti alarm. Dokumen dapat diperdebatkan, dikontekstualisasikan, ditafsirkan ulang. Rekaman tidak bisa, itu adalah bukti langsung, tak terbantahkan. Hampir 5.000 km jauhnya, di perbukitan Montecito, Meghan Markle diberitahu. Ia berdiri di dekat jendela dapur, mengamati pemandangan yang diselimuti kabut pagi. Reaksinya terkendali, hampir khidmat, keheningan yang panjang. Tarikan napas dalam, dan satu kata, diucapkan dengan lembut, sekarang. Ia tidak bertanya apa yang telah ditemukan, atau siapa yang mengizinkan pembukaannya. Sekarang, seolah-olah ia telah mengantisipasi momen ini, seolah-olah ia telah menunggunya sejak hari ia meninggalkan Inggris. Harry dan Meghan selalu tahu ini bisa terjadi, tetapi mengetahui hal itu secara abstrak tidak mempersiapkan siapapun untuk kecepatan di mana kenyataan dapat memaksakan dirinya. Pukul 9.22 pagi, kotak pertama dibuka. Tidak ada yang berbicara. Di dalamnya, jurnal bersampul kulit dilindungi dengan kertas arsip. Pada jurnal pertama terdapat tulisan yang jelas, ditulis dengan tulisan tangan Meghan yang khas. Catatan musim dingin 2019. Untuk memahami besarnya guncangan yang dialami keluarga kerajaan Inggris saat ini, penting untuk kembali ke tahun 2019. Tahun itu,
Keretakan internal berhenti menjadi desas-desus yang tersembunyi dan menjadi berita utama yang tidak nyaman. Tahun itu, percakapan pribadi menjadi tegang. Tatapan mata penuh ketegangan dan keheningan lebih bermakna daripada pernyataan resmi apapun. Tahun itu, citra publik tentang persatuan mulai runtuh dan yang disebut empat sekawan, William, Catherine, Harry, dan Meghan, berubah dari simbol pembaharuan monarki menjadi cerminan ketegangan yang belum terselesaikan. Dalam konteks itu, bisikan tentang perselisihan antara saudara-saudara, jarak yang semakin besar antara Harry dan William, dan peran Meghan yang semakin dipertanyakan dalam institusi tersebut berhenti menjadi sekadar gosip di koridor. Segalanya tampak bergeser di bawah kaki monarki. Meskipun secara lahiriah, ketenangan yang terencana, hampir seperti operasi bedah, tetap dipertahankan. Ketenangan yang seiring berjalannya waktu, kini kita ketahui menyembunyikan jauh lebih banyak daripada yang ingin diakui siapapun. Bertahun-tahun kemudian, ketenangan yang tampak itu hancur dengan cara yang paling tak terduga. Bukan oleh wawancara televisi atau oleh memoir, tetapi oleh penemuan tak sengaja serangkaian benda yang disimpan jauh dari Inggris Raya, di sebuah unit penyimpanan di California. Apa yang dimulai sebagai prosedur inventaris rutin, akhirnya menjadi salah satu situasi paling pelik yang pernah dihadapi istana dalam beberapa waktu terakhir. Tim inventaris saling bertukar pandangan yang terukur dan profesional, menyadari bahwa ini bukanlah temuan biasa. Di balik permukaan kendali itu, mereka semua memahami bahwa buku harian yang ditemukan, buku catatan bersampul kulit, yang dipelihara dengan cermat, dapat berisi refleksi pribadi, catatan sensitif, dan deskripsi rinci tentang pertemuan yang, pada saat itu, telah diringkas menjadi pernyataan singkat 2 baris di mata publik. Seseorang, pada suatu titik, memutuskan bahwa halaman-halaman ini layak untuk dilestarikan, dan bukan di tanah Inggris. Namun, lapisan kedua dari penemuan itulah yang benar-benar mengganggu keseimbangan. Drive USB. Bukan 1 atau 2, tetapi seluruh deretan tertata rapi. Masing-masing memiliki label minimal, bulan dan tahun. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada ringkasan, tidak ada petunjuk. Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, bulan-bulan yang bagi siapapun yang mengikuti sejarah terkini keluarga kerajaan, langsung dapat dikenali. Ini adalah bulan-bulan menjelang pengumuman yang mengguncang dunia. Keputusan Pangeran Harry dan Meghan untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Bulan-bulan itu dipenuhi negosiasi intensif, diskusi tertutup, staf istana berbisik di koridor, saudara-saudara yang hampir tidak berbicara satu sama lain, dan Pangeran Charles yang saat itu secara pribadi berusaha untuk memupuk persatuan saat institusi bersiap menghadapi dampak yang tak terhindarkan. Di samping memoir ini, tim menemukan beberapa amplop tersegel, semuanya bertanda lambang kerajaan. Perlu ditekankan, amplop dengan lambang kerajaan tidak diberikan begitu saja. Amplop tersebut mewakili korespondensi resmi istana, dokumen yang harus tetap diarsipkan, dilindungi, dan dikontrol secara ketat di dalam tembok institusi. Amplop tersebut tidak boleh, dalam keadaan apapun, berada di unit penyimpanan pribadi di California. Salah satu amplop ini juga berisi catatan tulisan tangan yang mengkhawatirkan. Korespondensi pribadi, jaga keamanannya. Frasa itu saja sudah cukup untuk menimbulkan tanda bahaya dalam konteks apapun. Di tempat itu, frasa tersebut mengambil dimensi krisis. Panggilan ketua tim segera dilakukan. Ini bukan lagi sekadar inventarisasi. Ini merupakan potensi pelanggaran tingkat tinggi. Dalam hitungan menit, informasi tersebut menyeberangi Atlantik dan tiba di London dengan nada yang jauh lebih serius. Jika laporan pertama berbicara tentang sesuatu yang signifikan, laporan kedua menggunakan kata yang berbeda, mendesak. Pada siang hari di Inggris, tim komunikasi krisis istana telah berkumpul di ruang pertemuan bawah tanah, sebuah ruangan yang dikhususkan untuk situasi yang melampaui protokol standar apapun. Telepon diperiksa, perangkat disingkirkan, dan pintu ditutup.
Petugas komunikasi membacakan ringkasan pendahuluan yang dikirim dari California ketika ia menyebutkan buku harian yang dijilid dan amplop yang bergambar lambang kerajaan. Ruangan itu menjadi hening. Seorang penasihat senior mengajukan pertanyaan yang ditakutkan semua orang. Bagaimana jika dokumen-dokumen ini berisi percakapan pribadi, perselisihan internal, ketidaksepakatan yang tidak pernah dibahas secara publik? Tanggapan penasihat lain mencerminkan skenario terburuk. Maka, kita akan dihadapkan pada narasi yang tidak dapat kita kendalikan. Bobot bukti yang terkumpul selama bertahun-tahun dapat menulis ulang narasi resmi salah satu periode paling sensitif dalam sejarah monarki modern. Ketika Putri Anne diberitahu, kemudian hari itu ia mendengarkan tanpa menyela. Tangan bersilang, ekspresinya tanpa emosi. Namun, mereka yang mengenalnya dengan baik memperhatikan sedikit pengencangan rahangnya, tanda yang jelas dari kekhawatiran yang semakin meningkat, bukan ditujukan pada Meghan, tetapi pada kekacauan institusional yang dapat ditimbulkan oleh penemuan ini. Anne telah menyaksikan puluhan tahun kekacauan kerajaan. Ia telah melihat skandal muncul, memudar, dan muncul kembali. Ia tahu lebih baik daripada siapapun betapa cepatnya urusan pribadi dapat menjadi masalah publik. Tetapi dokumen resmi yang sengaja disimpan di luar negeri, ditemukan secara kebetulan, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Niat, perencanaan, strategi jangka panjang. Pertanyaan pertamanya langsung, apakah Harry tahu? Penasihat itu ragu-ragu sebelum menjawab. Kami yakin dia akan segera tahu. Anne menghela napas perlahan, seolah mempersiapkan diri untuk badai yang telah ia rasakan selama bertahun-tahun. Sementara itu, di California, kontainer kedua dibuka pada pertengahan pagi. Jika yang pertama menimbulkan keresahan, yang ini terbukti benar-benar eksplosif. Di dalamnya terdapat folder-folder yang disusun dengan sangat teliti. Ini bukan sekadar kenang-kenangan pribadi yang dikumpulkan secara acak. Ini adalah catatan-catatan yang disusun dengan cermat dan sengaja, yang sangat mudah dikenali oleh siapapun yang familiar dengan seluk-beluk rumah tangga kerajaan. Salinan buku harian, ringkasan rapat, catatan pengarahan internal, beberapa ditandai pribadi, yang lain rahasia, beberapa di antaranya memuat inisial pejabat senior istana. Tim ragu untuk melanjutkan tanpa otorisasi lebih lanjut. Tetapi instruksi pengacara pengawas jelas, katalog semuanya, foto semuanya, tanpa interpretasi atau spekulasi. Meskipun demikian, spekulasi merembes ke dalam ruangan seperti kabut tebal. Satu folder langsung menonjol, diskusi persemakmuran musim dingin 2019, termasuk catatan pribadi. Frasa sederhana itu membunyikan alarm baru di London. Musim dingin 2019 adalah salah satu periode paling tegang dalam era Sussex, ditandai dengan negosiasi pribadi, perubahan ekspektasi, dan ketidaksepakatan mengenai peran Meghan yang muncul dalam proyek persemakmuran. Sebuah proyek yang diharapkan istana akan dipimpinnya sebagai simbol modernisasi dan jangkauan global. Yang tidak pernah dilihat publik secara jelas adalah bahwa di balik pintu tertutup, inisiatif ini menjadi sumber gesekan daripada persatuan. Dan sekarang, di sebuah unit penyimpanan di California, terdapat catatan yang dapat mengungkapkan siapa yang mendukung ide-ide Meghan, siapa yang menentangnya, dan siapa yang mencoba untuk sepenuhnya mengubah narasi tersebut. Namun, tidak ada yang mengganggu suasana sebanyak benda yang ditemukan di bawah folder-folder itu. Sebuah alat perekam hitam yang tersembunyi, model lama. Mudah disembunyikan, mudah diremehkan. Alat itu disimpan tanpa baterai, dibungkus rapi dengan kain, diletakkan di sebelah drive USB yang diberi label. Di sampingnya, sebuah catatan bertuliskan, catatan 2019. Bukan rekaman, bukan transkrip, bukan rekaman audio. Catatan, keheningan itu mutlak. Semua orang mengerti apa yang mungkin tersirat dari ini. Rekaman percakapan, catatan suara, refleksi pribadi, atau skenario yang tak seorang pun berani ungkapkan. Pertemuan pribadi di istana direkam sebagai tindakan perlindungan pribadi.
Pertanyaan itu menggantung di udara. Apa yang mendorong seseorang untuk merekam percakapan di lingkaran dalam rumah tangga kerajaan? Rasa takut, perlindungan diri, kebutuhan untuk mengumpulkan bukti, atau dorongan putus asa untuk membuktikan bahwa apa yang mereka alami itu nyata? Pada saat itu, bayangan Diana menjadi tak terhindarkan. Kotak ketiga terbuka. Isinya berserakan seolah-olah sebuah kisah rahasia telah dipaksa untuk terungkap. Tetapi hanya satu benda yang mengubah situasi yang mengkhawatirkan menjadi krisis mutlak. Sebuah amplop dengan tulisan tangan Diana yang tak salah lagi. Melengkung, elegan, langsung dikenali oleh siapapun yang mengingat tulisan tangannya. Tim membeku. Semua orang tahu mereka menghadapi sesuatu yang tanpa logika atau protokol apapun seharusnya ada di sana. Tulisan tangan Diana di unit penyimpanan milik Meghan Markle di Montecito pada akhir November 2025. Pada siang hari, waktu Pasifik, peringatan mendesak keempat mengguncang istana Buckingham. Charles, yang masih terguncang oleh pesan-pesan sebelumnya mengenai rekaman yang memalukan, membaca laporan baru itu sambil berdiri di ruang kerjanya. Cahaya musim dingin yang redup menembus jendela, menciptakan bayangan panjang pada perabotan antik, seolah-olah ruangan itu sendiri turut merasakan beban sejarah saat itu. Ketika matanya sampai pada baris yang menyebutkan sebuah amplop yang disegel dengan tulisan tangan Diana, ia menahan napas sejenak. Ia hampir tidak berbisik sepatah kata pun, mustahil. Charles mengenal Diana lebih baik daripada siapapun, setidaknya secara teori. Ia tahu bahwa Diana karismatik, menantang, emosional, dan brilian. Tetapi kecerobohan bukanlah salah satu sifatnya. Jika Diana menulis surat, itu karena ia ingin. Jika ia menyimpan sesuatu, itu karena ia memiliki tujuan. Dan jika ia meninggalkan sesuatu untuk masa depan, isyarat itu syarat makna. Sang raja merosot ke kursi, menggosok pangkal hidungnya, sementara penasihatnya tetap diam. Ia tidak tampak takut, ia tampak hancur. "Bukan Meghan," gumamnya. "Mengapa Meghan?" Beberapa menit kemudian, William menerima kabar terbaru. Reaksinya berbeda, lebih terkendali, lebih tegas, tetapi sama muramnya. Warisan Diana adalah wilayah yang paling dijaga William dengan penuh semangat, terkadang hampir posesif, selalu dengan kesetiaan mutlak. Gagasan bahwa surat pribadi dari ibunya telah beredar di luar pengetahuan istana, di luar arsip resmi, bahkan di luar lingkaran keluarga, menusuk sesuatu yang lebih dalam daripada rasa kewajiban. Ketika sekretaris pribadinya selesai membaca laporan itu, William mengajukan satu pertanyaan. Apakah Harry telah melihatnya? Jawabannya adalah tidak, tetapi pertanyaan itu sendiri mengungkapkan inti dari badai yang sedang berkecamuk. Jika surat itu sampai ke Meghan setelah kematian Diana, Harry pasti terlibat, atau setidaknya mengenal seseorang yang terlibat. Jika di sisi lain surat itu tiba sebelum Harry bertemu Meghan, implikasinya bahkan lebih meresahkan. Sementara itu, di California, tim hukum terus mengkatalogkan materi tersebut. Di bawah amplop yang bertuliskan tulisan tangan Diana, terdapat surat-surat dari pejabat senior istana. Beberapa bersikap hangat, yang lain berhati-hati, dan yang lainnya lagi secara emosional sulit dipahami. Ada catatan tentang penilaian awal, strategi pers, dan jaminan pribadi dari penasihat tertentu. Dan satu dokumen yang sangat mengganggu, transkrip percakapan telepon antara dua pejabat istana yang membahas penerimaan publik Meghan selama bulan-bulan pertamanya di keluarga kerajaan. Baris terakhirnya sangat menghancurkan, dia harus ditangani dengan hati-hati. Ditangani, bukan didukung, bukan diantar, bukan disambut, ditangani. Suhu emosional di ruangan itu tampaknya turun beberapa derajat. Ini bukan lagi sekadar kisah tentang seorang duchess yang sulit atau dinamika keluarga yang tegang. Ini adalah awal dari sebuah pola. Sebuah pola yang telah dicurigai dunia selama bertahun-tahun. Sebuah pola yang selalu disangkal istana. Sebuah pola yang sekarang ada, hitam putih, dalam dokumen yang disegel selama bertahun-tahun. Salah satu pengacara bergumam, "Ini lebih besar dari yang kita duga. Dia salah. Ini jauh lebih besar." Kotak kelima berbeda.
Tidak necessarily lebih berat secara fisik, tetapi lebih berat secara emosional. Semua orang merasakannya saat tangan mereka menyentuh kardus itu. Sesuatu tentang kepadatan dan pengorganisasiannya yang disengaja menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kumpulan berkas atau buku harian biasa. Ini adalah kotak yang berisi tujuan tertentu. Pada pukul 10.48 pagi, mereka membuka tutupnya. Di dalamnya, tersusun dengan presisi yang hampir seperti museum, terdapat folder-folder yang diberi label dengan rentang tanggal yang mencakup periode-periode spesifik dalam kehidupan Meghan di dalam keluarga kerajaan. Musim panas 2017, periode perkenalan. Musim gugur 2017, catatan pra-pertunangan. 2018, transisi publik. 2019, korespondensi internal. 2020, negosiasi keluar. Seperti bab-bab dari sebuah cerita yang publik kira sudah mereka ketahui, tetapi yang belum pernah diceritakan dari perspektif ini. Ini bukan versi istana, ini versi Meghan. Pengacara pengawas membuka folder pertama. Di dalamnya terdapat salinan laporan pers yang dilaminasi, email internal, dan halaman-halaman yang dipenuhi catatan tulisan tangan Meghan, ditulis dengan tulisan tangan yang terkendali, hampir klinis. Beberapa frasa digarisbawahi tebal, yang lain dilingkari, beberapa ditandai dengan bintang. Di sampingnya terdapat komentar singkat dan mengejutkan. Tidak akurat. Ini dikatakan secara pribadi, bukan di depan umum. Mengapa narasi berubah? Bisakah Anda membayangkan tingkat ketidakpercayaan yang dibutuhkan untuk menyimpan catatan seperti itu? Atau mungkin kurangnya kepercayaan sama sekali? Membayangkan seseorang di rumah barunya di California dengan teliti mendokumentasikan setiap perbedaan antara apa yang dikatakan di balik pintu tertutup dan apa yang diproyeksikan ke dunia luar, memaksa pemikiran ulang total tentang narasi tersebut. Tetapi folder yang melumpuhkan semua orang diberi label tinjauan komunikasi 2019. Di dalamnya terdapat tangkapan layar cetak dari grup WhatsApp pribadi di antara anggota staf, pesan Slack, ringkasan internal tentang nada media, dan korespondensi tentang cara menangani ketegangan publik yang meningkat seputar liputan media Meghan. Di tengah-tengah berkas itu, sesuatu yang tak terduga muncul, percakapan antara dua penasihat senior istana tertanggal akhir tahun 2019 tentang penyesuaian strategis terhadap visibilitas media Meghan. Dia terlalu banyak menarik perhatian lagi, kita perlu mengarahkan kembali narasi, kata salah satu dari mereka. Yang lain menjawab, kita punya pilihan, mari kita jaga agar tetap tenang. Pemimpin tim berbisik, ini adalah jenis bahasa yang memicu penyelidikan. Pengungkapan yang paling mengejutkan datang berikutnya. Serangkaian draft pernyataan resmi yang tidak pernah dirilis oleh istana. Beberapa melunakkan citra Meghan, yang lain mengklarifikasi informasi yang salah, beberapa secara langsung membelanya. Tidak satu pun yang dipublikasikan, sebaliknya, publik hanya melihat keheningan yang dipilih. Kotak ke-6 berukuran kecil, hampir tidak mencolok, tersimpan di bagian belakang ruang penyimpanan, seolah-olah diletakkan di sana terakhir, mungkin dengan sedikit keengganan. Tetapi labelnya mengatakan semuanya, itu adalah tulisan tangan Harry. Berantakan, tidak teratur, syarat dengan emosi, pribadi, jangan dibuka tanpa saya. Pukul 11.59 pagi, mereka membukanya. Di dalamnya tidak ada keteraturan, hanya ada kesedihan. Kertas-kertas terlipat, catatan-catatan tergesa-gesa, halaman-halaman yang bernoda. Itu bukan berkas, itu adalah hati yang hancur. Folder pertama bertuliskan William 2014-2020. Keheningan itu mutlak, itu adalah pesan-pesan antara kedua saudara. Awalnya hangat, penuh keakraban, kemudian tegang, jauh. Di satu lembar, Harry menulis tangan. Saat inilah semuanya berubah. Di bawahnya ada folder lain. Ayah. Surat-surat yang ditulis Harry kepada Carlos, beberapa dikirim, yang lain tidak. Itu bukan dokumen politik.
Itu adalah permohonan. Dalam satu kalimat, digarisbawahi 3 kali, Harry menulis, "Aku tidak bisa menjadi pengganti jika peran itu membuatku kehilangan jati diriku." Di dasar kotak itu ada amplop yang disegel dengan lilin merah. Sebuah inisial tunggal dicap pada segel. D. Diana. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani membukanya. Karena ini bukan hanya dokumen. Itu adalah sebuah pesan. Di London, istana runtuh dalam diam. William, setelah mengetahui bahwa kotak Harry berisi surat menyurat pribadi, untuk pertama kalinya menunjukkan bukan kemarahan, melainkan kesedihan. Charles bereaksi sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang raja, dan Putri Anne dengan jelas berkata, "Inilah saat yang kami takuti, bukan karena skandalnya, tetapi karena kejujurannya." Monarki tidak takut gosip, monarki tidak takut berita utama, monarki takut akan bukti. Dan di California, Meghan berdiri di dapurnya mendengarkan kabar terbaru. Ketika pengacara bertanya apakah hanya itu isinya, ia terdiam lama. Kemudian ia berkata, "Ada satu hal lagi di dalam kotak Harry. Mereka belum membukanya." Dan dengan kalimat itu cerita berubah selamanya. Ketika pengacara merendahkan suaranya dan mengajukan pertanyaan yang tak terhindarkan, "Mengapa mendokumentasikan semua ini?" Jawaban Meghan lembut, terkendali, dan menghancurkan. Karena kemudian tidak ada yang mempercayainya, dan pengacara itu tahu mereka juga tidak akan mempercayainya nanti. Kalimat yang tampaknya sederhana itu sepenuhnya mendefinisikan ulang makna dari segala sesuatu yang sekarang mulai kita pahami. Adegan itu sama kuatnya dengan simbolismenya, sebuah gudang di California, penuh dengan kotak-kotak yang menceritakan kisah yang dunia kira sudah mereka ketahui. Kita mengira kita mengetahuinya karena kita tahu berita utamanya, karena kita telah membaca pernyataan resmi, karena selama bertahun-tahun kita menerima, hampir tanpa pertanyaan, narasi yang dengan cermat disusun oleh istana. Tetapi apa yang ada di dalam kotak-kotak itu mengungkapkan sesuatu yang meresahkan. Kita tidak tahu kebenarannya, hanya versi resminya. Krisis yang mengancam ini bukan hanya tentang dokumen, rekaman, atau bahkan surat-surat pribadi Diana. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini adalah titik tepat di mana kontrol institusional berbenturan langsung dengan kebenaran pribadi. Selama berabad-abad, monarki telah bertahan berkat satu prinsip: mengendalikan narasi, memilih diam daripada penjelasan, mengacu pada martabat kebijaksanaan dan penerimaan publik bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak diungkapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka yang menjalani kisah ini memutuskan untuk menyimpan versi mereka sendiri? Apa yang terjadi ketika ada buku harian, rekaman audio, dan kronologi yang tidak berada di bawah kendali istana? Apa yang terjadi ketika putra kedua dan wanita yang memilih untuk menikah dengannya memutuskan bahwa kebenaran mereka lebih penting daripada kenyamanan institusional? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tidak dapat lagi dihindari. Mengapa Meghan merasa perlu untuk menyimpan bukti? Tidak ada yang mendokumentasikan percakapan kecuali mereka takut tidak dipercaya. Tidak ada yang menyimpan rekaman kecuali mereka mengantisipasi penolakan di masa depan. Tidak ada yang mengatur folder korespondensi istana kecuali mereka bersiap untuk membela diri terhadap sesuatu. Terhadap apa sebenarnya? Dan mengapa Harry menyimpan catatan rinci tentang setiap upaya dialog? Tingkat dokumentasi seperti itu tidak menunjukkan strategi, tetapi keputusasaan. Seseorang yang berulang kali meminta bantuan dan selalu diabaikan. Seseorang yang perlu meninggalkan catatan bahwa ia telah bersuara, bahwa ia tidak diam, bahwa ia tidak terlibat, bahwa ia meminta bantuan dan ditolak. Dalam konteks ini, surat yang ditulis Diana beberapa dekade lalu memiliki bobot yang hampir profetik pada tahun 2025. Karena Diana memahami sesuatu yang masih ditolak oleh institusi tersebut, bahwa harga tugas kerajaan diukur dalam penderitaan manusia. Jika ia menulis sesuatu yang ditujukan untuk Meghan, itu berarti ia melihat polanya, mengenali mekanismenya, dan mencoba memperingatkan orang yang akan menghadapinya bertahun-tahun kemudian.
Pertanyaan yang membuat istana terjaga di malam hari ini sederhana dan menakutkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena ketika kisah ini meledak, dan itu akan terjadi, monarki akan menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka ketahui cara menanganinya. Narasi tandingan yang didukung oleh bukti. Bukan rumor, bukan spekulasi. Bukti. Namun, di luar krisis institusional, berita utama, dan implikasi konstitusional, ada sesuatu yang lebih mengganggu di dalam kotak-kotak itu. Rasa sakit. Rasa sakit manusia yang didokumentasikan dengan cermat, dipelihara dengan teliti, disegel, dan dikunci karena mereka yang mengalaminya tidak percaya dunia akan mendengarkan mereka dengan cara lain. Itulah yang benar-benar mengubah segalanya. Bukan skandalnya, bukan pengungkapannya, tetapi kesadaran bahwa di balik setiap pernyataan istana, setiap penolakan, dan setiap permohonan privasi, ada dua orang, Harry dan Meghan, yang mati-matian mencoba mengatakan kebenaran yang tidak ingin didengar siapapun. Sekarang, kebenaran itu ada dalam bentuk bukti. Itu tak terbantahkan, tak terhindarkan, tak terbendung. Pertanyaan besarnya bukan lagi apa yang ada di dalam kotak-kotak di California itu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan sekarang setelah kita tahu? Akankah kita menganggapnya hanya sebagai babak lain dalam drama Sussex? Akankah kita secara otomatis berpihak berdasarkan prasangka kita? Atau akankah kita melakukan sesuatu yang lebih sulit? Menerima ketidaknyamanan mengakui bahwa cerita resmi mungkin tidak pernah lengkap. Itulah tantangan sebenarnya yang ditimbulkan oleh berkas-berkas ini. Bukan hanya bagi monarki, tetapi bagi kita semua. Karena jika Harry dan Meghan merasa perlu menyimpan bukti untuk bertahan hidup, apa artinya itu tentang bagaimana mereka diperlakukan oleh institusi, media, dan publik? Kotak-kotak itu masih dikatalogkan. Istana berusaha untuk mengatasi dampaknya. Dan di suatu tempat di Montecito, Harry dan Meghan sedang mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Menyadari sesuatu yang baru mulai kita pahami. Kebenaran akan selalu terungkap. Itu hanya masalah waktu. Dan momen itu baru saja tiba 5 menit yang lalu.